Pemirsa, di tengah upaya perundingan gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang tidak kunjung menemui titik terang, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menemui Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Apakah pertemuan keduanya disinyalir sebagai sinyal bahwa Netanyahu sudah mulai kewalahan dan meminta bantuan Trump? Untuk membahasnya sudah bersama kami pakar hubungan internasional Universitas Indonesia, M. Syaroni Rofi'i. Selamat sore, Mas Syaroni. Sore, Mas Aditya. Baik, Mas Syaroni, ini melihat kemarin Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menemui Trump. Apa menurut Anda tujuannya? Apakah ini merupakan isyarat atau tanda bahwa Israel ini sudah mulai kewalahan menghadapi Hamas dan membebaskan tawanannya? Ya, tentu kehadiran Netanyahu di Gedung Putih itu menjadi sinyalemen bahwa Netanyahu ingin memperbaiki hubungan dengan Trump. Karena beberapa minggu sebelumnya Trump kecewa dengan Netanyahu karena tidak mengindahkan arahan dari Trump. Nah, sekarang Netanyahu ingin memperbaiki hubungan itu sehingga Netanyahu datang ke Washington dengan mengantarkan sejumlah proposal. Termasuk di dalamnya ada proposal gencatan senjata, termasuk di dalamnya melobi, bahkan dengan cara menominasikan Trump sebagai penerima Nobel. Penerima Nobel. Itu cara Netanyahu untuk mengambil hati Trump, kan begitu. Nah, kemudian selain itu tentu Netanyahu juga ingin menunjukkan kepada domestiknya bahwa hubungan dia dengan Amerika tetap kuat dan dia butuh perlindungan dari Amerika. Walaupun mereka berbeda pandangan, tetapi Amerika tetap dianggap patron, gitu. Oke, tapi apakah ini juga berarti Netanyahu ini menghadapi tekanan dari internal sendiri untuk segera melakukan gencatan senjata? Ya, tentu time is ticking gitu ya, bahwa sejak Oktober 2023 250 tahanan itu sampai hari ini belum bisa dibebaskan semua. Selain dari itu Israel telah mengeluarkan dana banyak saya kira untuk perangnya di Gaza. Dan saya melihat bahwa yang dilakukan oleh Israel adalah perang, dan perang yang dihadapi itu adalah perang gerilya. Sehingga dia harus mengatur ritme gitu ya, sehingga di sisi lain dia berperang juga dengan Iran. Sehingga dari sisi logistik pasti dia akan kewalahan kalau terus-menerus berperang, dan permintaan dari keluarga korban. Jadi keluarga tawanan yang ada di Israel tentu tiap hari menekan supaya anak mereka dikembalikan ke rumah, begitu. Itu kan protes yang selalu dikampanyekan oleh keluarga-keluarga korban yang ditahan oleh Hamas, begitu. Itu situasinya. Baik. Sebetulnya peran Trump sendiri ketika Netanyahu sampai rela datang untuk menemui Trump ini seperti apa peranan Trump dalam gencatan senjata di Gaza ini? Ya, jadi situasi sekarang ini kan menunjukkan gambar besar bahwa Amerika ingin tetap menjadi key player di kawasan, dan dalam konteks ini ada situasi di mana harus ada gencatan senjata, dan gencatan senjata ini melibatkan Hamas dengan Israel, gitu. Jadi dengan posisinya sebagai key player di kawasan, maka ada lobby-lobby yang melibatkan Mesir dan Qatar. Karena negara-negara ini memiliki hubungan dekat, maka tentu proposal yang ada patut ditawarkan. Karena secara general Trump memiliki intensi atau mimpi untuk goalnya Abrahamic Accord, di mana negara-negara di Timur Tengah itu bisa berdamai satu sama lain dengan pendekatan ekonomi. Itu kan proposal yang dari dulu ditawarkan oleh Trump, begitu. Baik, tapi ketika kita melihat bahwa Israel hari ini yang sudah mulai kewalahan ketika dia melawan Iran, kemudian kemarin juga menyerang Lebanon, dan hari ini masih terus berperang melawan pejuang Hamas. Nah, Anda melihatnya seperti apa analisisnya? Ya, tentu Israel selalu mengatakan begitu bahwa dia ingin hidup dengan damai, begitu. Tetapi di sisi lain dia menyerang tetangganya, gitu ya. Yang menarik adalah bahwa Netanyahu mengatakan dia ingin mengusir orang-orang Palestina dari Gaza, kemudian dicarikan tempat. Dia sedang nego dengan negara lain supaya orang-orang Palestina ini tidak menderita.
jangan terus-menerus mereka di penjara, biar mereka keluar saja, carikan negara lain. Ini kan saya kira pendekatan yang sangat seperti pendekatan Nazi di zaman dahulu begitu. Sepihak begitu. Jadi ini pendekatan mirip-mirip Nazi yang dilakukan oleh ethnic cleansing. Ini kategori ethnic cleansing saya kira. Memaksa warga native untuk keluar secara paksaan. Dan itu harus ditentang saya kira. Baik. Ini seperti membersihkan sebuah etnis. Nah, sebetulnya apa yang membuat kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas ini terus akhirnya menemui jalan buntu sehingga harus melibatkan Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat? Ya, tentu di sini kan ada situasi di mana 20 sandera itu sangat berharga bagi Israel. Dan secara reputasi negara lain pasti akan melihat Anda tidak mampu membebaskan 20 sandera Anda, begitu. Pemimpin macam apa Anda, kan begitu. Nah, di sisi lain Hamas menganggap sandera ini sebagai kartu as yang harus dipegang. Karena kalau sampai kehilangan kartu as, maka Israel akan dengan sewenang-wenang, begitu. Karena Hamas memegang sandera ini membuat daya tawarnya naik terus, begitu. Karena ada daya tawar, maka Israel mengajak ke meja perundingan. Saya kira situasi ini yang sedang terjadi, begitu. Nah, di sisi lain aktor-aktor kawasan tentu seperti Mesir dan Qatar ingin supaya kawasan ini lebih stabil, begitu. Karena kalau terus-menerus perang, pemicunya menyala terus, maka negara sekitarnya akan terdampak, begitu. Dan Qatar ingin menunjukkan leadership-nya di kawasan, saya kira. Baik, saya ingin memfokuskan ketika Israel ini kan permintaannya adalah membebaskan sandera, kemudian Hamas juga meletakkan senjata. Nah, permintaan yang sama juga dilakukan kan? Artinya Hamas menolak meletakkan atau meluncurkan senjatanya, kemudian meminta Israel menarik diri dari wilayah Gaza, dan bantuan kemanusiaan diberikan seluas-luasnya. Nah, apakah ini memungkinkan dengan syarat-syarat yang sangat berat kalau kita lihat dari kedua kubu ini? Ya, tentu dalam negosiasi para pihak itu mencari titik temu, begitu ya. Permintaan dari Israel ini kan intensinya adalah ingin mengamputasi kekuatan Hamas. Jadi intensinya lah itu. Jadi caranya bagaimana dengan melucuti persenjataan mereka. Jadi kalau persenjataan Hamas hilang kan berarti dia tidak bisa melawan, begitu. Nah, kemudian dari sisi Hamas tentu dia ingin agar logistik masuk. Logistik masuk, kemudian tentara Israel keluar dari Gaza. Betul. Jadi para pihak ini kan mengajukan proposal itu. Dan perlu diingat Mas Aditya bahwa proposal ini sudah diajukan sejak bulan Maret oleh pihak Amerika. Tetapi sekarang proposal yang konkret itu datang dari Qatar. Karena Qatar dekat dengan para pihak ini, begitu. Sehingga saya melihat sampai detik ini mereka masih sedang bernegosiasi nih. Trump mengatakan dalam minggu ini akan ada tanda-tanda ceasefire, gencatan senjata akan terjadi. Bahasanya masih dalam days, gitu ya. Jadi sebetulnya ini masih abu-abu, gitu. Kita belum tahu hasil akhirnya, gitu. Baik. Ini kan kesepakatan senjata sebetulnya kalau kita lihat hanya 2 bulan atau 60 hari. 60 hari. Nah, bagaimana dalam 60 hari ini ada jaminan bahwa Israel tidak melanggar kesepakatan gencatan senjata? Karena seringkali kan Israel yang menjadi otak di balik pelanggaran gencatan senjata, kemudian memicu lagi perang. Nah, ini masalah serius saya kira, bahwa Israel ini terlalu lama dibiarkan kebal. Imunitasnya di atas segala-galanya, begitu. Maka saya setuju dengan yang disampaikan Bernie Sanders, politisi ulung Partai Demokrat, yang mencibir kedatangan dia di White House. Mengapa Amerika harus menerima pelanggar hukum internasional, gitu kan? Jadi dari perspektif orang Demokrat, Bernie Sanders itu sangat kritis saya kira. Artinya Amerika ini mempertontonkan contoh yang tidak baik, bahwa ICC mengatakan Netanyahu harus ditangkap, penjahat perang, begitu. Tetapi di Washington dia diberi karpet merah, begitu. Dan Demokrat, orang-orang Amerika juga sepakat bahwa yang melanggar hukum internasional harus dihukum, tetapi kok diberi karpet merah, itu. Ya, ini saya kira persoalan penting yang harus dijawab oleh Amerika, begitu. Bagaimana dia memberikan kepemimpinan global sebagai contoh ketika dia tidak bisa menegakkan hukum internasional, saya kira. Baik.
Jadi seberapa realistis berdasarkan analisis Anda kemungkinan bahwa gencatan senjata ini benar-benar terwujud dengan keterlibatan Amerika di dalamnya? Ya, saya kira di sini ada faktor Qatar, begitu. Qatar adalah negara yang bisa meyakinkan Hamas. Jadi kalau Qatar mengatakan proposal ini positif untuk kita, sepertinya Hamas akan menerima. Ya. Di sisi lain, Amerika dekat dengan Qatar, dengan Israel, begitu. Ketika Amerika mengatakan ini saatnya gencatan senjata, sepertinya akan terjadi gencatan senjata. Artinya ini tidak tergantung Israel Hamas saja, tetapi ada faktor patronnya nih. Ada Amerika, ada Qatar dan Mesir. Jadi aktor kawasan ini juga punya kontribusi terwujudnya gencatan senjata. Gitu. Baik, terima kasih Mas M. Syaroni, Rofi'i, pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia telah berdialog bersama kami. Terima kasih. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Pemirsa, sejumlah informasi penting dan menarik masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kabar Petang.